Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Willy Layuk Pertama, bisa dipanggil Willy dengan NIM G0024211. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi refleks anatomi pada blok 1.1.3 saya mengenai penyakit GERD, di mana kita akan lebih lanjut membahasnya pada laporan ini. Seorang pria berusia 35 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada ulu hati atau epigastrium yang dirasakan terutama setelah makan, disertai rasa asam di mulut dan sulit menelan makanan padat. Ia juga mengeluh sering berdesak dawa. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya luka kecil pada mukosa esofagus distal dan bagian proksimal lambung yang disertai inflamasi. Dokter mendiagnosis pasien dengan gastroesophageal reflux disease atau GERD yang disertai gastritis. A. Sebutkan organ-organ yang termasuk dalam traktus digestivus superior dan jelaskan fungsinya secara umum. B. Jelaskan neurovaskularisasi organ-organ tersebut. C. Jelaskan anatomi bagian yang mengalami gangguan dalam kasus di atas dan perannya dalam mencegah refleks gastroesophageal. Tanpa berlama-lama, mari kita saja lanjut ke bagian nomor A. Baik, pada nomor A, kita diberikan tugas yaitu sebutkan organ-organ yang termasuk dalam traktus digestivus superior dan jelaskan fungsinya secara umum. Jadi di gambar ini sudah ada gambar mengenai traktus digestivus. Yang pertama itu oris atau mulut, faring, esophagus, gaster. Namun di intestinum saya tidak masukkan karena merupakan bagian dari anterior. Inferior maksud saya. Jadi kita langsung masuk saja bagian oris yaitu mulut. Jadi fungsi mulut secara umum yaitu untuk memotong atau menggiling makanan, kemudian lidah membantu mencampur makanan dengan air liur sehingga makanan dapat diteruskan ke dalam perut. Kemudian kita masuk ke faring. Faring yaitu untuk secara umum fungsinya untuk menyalurkan makanan dari mulut ke esofagus. Di sini juga ada refleks menelan atau deglutisi yang melibatkan otot-otot faring. Kemudian kita masuk lagi ke esofagus, di mana esofagus memiliki secara umum fungsinya itu membawa makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan otot bergelombang yang mendorong makanan ke bawah. Nah, di sini di esofagus terdapat sphincter-sphincter yang penting. Yang pertama itu upper esophageal sphincter atau UES membuka saat menelan agar makanan masuk ke esofagus, dan juga lower esophageal sphincter atau LES mengontrol masuknya makanan ke lambung dan mencegah asam lambung naik atau reflux, di mana kita akan menjelaskannya dikarenakan sesuai dengan topik yang kita bahas pada video kali ini. Dan juga masuk ke gaster. Gaster fungsi utamanya itu tempat penyimpanan makanan sementara, mulai mencerna makanan dengan enzim, misalnya pepsin atau untuk protein, dan mencampurkan makanan dengan cairan lambung melalui gerakan mencampur atau mixing. Secara umum, demikian fungsi-fungsi secara umum dari organ traktus digestivus superior. Kita masuk lagi bagian B-nya yaitu jelaskan neurovaskularisasi organ-organ tersebut. Baik, kita masuk yang pertama ke neurovaskularisasi dari kavitas oris atau mulut. Nah, untuk arteri utamanya, kita mulai dari arteri lingualis, di mana menyalurkan ke lidah, arteri facialis ke bibir dan pipi, arteri maxillaris ke rahang atas dan gigi. Venanya, lingualis, facialis, dan maxillaris mengalir ke vena jugularis interna. Inervasinya sensorik, nervus trigeminalis atau CN5, dan juga motoriknya nervus facialis. Untuk faring, arterinya adalah arteri pharyngealis ascendens dan juga palatina ascendens. Sedangkan untuk venanya itu vena pharyngeal dan juga vena jugularis interna. Untuk inervasinya adalah nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan juga nervus accessorius. Untuk esofagus, arterinya terdiri dari 3 yaitu cervical, thoracal, abdominal, tergantung dari bentuk zona dari
esofagus tersebut. Untuk zona cervical, arterinya adalah arteri tiroidea inferior. Untuk zona torakal, aorta torakal, dan abdominal itu arteri gastrica sinistra. Untuk venanya torakal, vena asigos dan abdominalnya terdiri dari vena gastrica sinistra. Untuk inervasinya itu plexus esophagus dan juga nervus vagus atau nervus 10. Untuk neurovaskularisasi di lambung, arterinya ada 3 juga teman-teman, yaitu arteri gastrica sinistra dextra, arteri gastroepicloica sinistra dextra, arteri gastricae brevis. Venanya itu vena gastrica sinistra dextra, vena gastroepicloica, dan juga vena porta. Untuk inervasinya yaitu nervus vagus dan juga flexus celiacus. Kita lanjut lagi ke bagian C. Nah, di bagian C kita membahas mengenai anatomi bagian yang mengalami gangguan dalam kasus di atas dan perannya dalam mencegah refluks gastroesophageal. Seperti yang saya sampaikan tadi, di bagian esofagus terdapat bagian yang sangat penting untuk dibahas, yaitu lower esophageal sphincter atau LES. Jadi, les ini adalah cincin otot yang terletak di antara pertemuan antara esofagus dan lambung, di mana memiliki peran penting untuk menjaga atau menutup sehingga asam lambung dari lambung tidak akan naik ke esofagus. Jadi kita bahas dulu mengenai anatomi dari lower esophageal sphincter ini. Nah, untuk LES-nya berada di ujung distal esofagus, tepat sebelum masuk lambung. Sphincter ini dikelilingi oleh struktur diafragma di daerah yang disebut hiatus esofagus. Struktur dari LES ini adalah otot polos yang berfungsi sebagai sphincter fisiologis, artinya ia tidak memiliki struktur anatomis khusus yang terlihat seperti sphincter sejati. LES terdiri dari pertama lapisan otot melingkar di esophageal distal. Kemudian serabut-serabut otot diafragma yang membentuk bagian dari crura diafragma mendukung LES. Nah, apa sih perannya LES untuk mencegah refluks gastroesophageal ini? Jadi LES ini memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah adanya refluks, teman-teman. Yang pertama itu tonus kontraksi tonik LES, di mana LES ini mempertahankan tekanan tonik 10 sampai 30 mm raksa yang lebih tinggi daripada tekanan intraabdomen dan tekanan dalam lambung, sehingga mencegah aliran balik isi lambung ke esofagus atau naiknya cairan di lambung untuk naik ke esofagus. Kemudian relaksasi sementara yang terkoordinasi, namanya LES, hanya relaksasi sementara untuk memungkinkan makanan masuk dari esofagus ke lambung selama proses menelan. Setelah makanan masuk, LES kembali berkontraksi untuk mencegah refluks. Jadi setelah makanan masuk, menutup lagi. Kemudian peran diafragma dan hiatus esofagus itu bekerja secara sinergis dengan LES. Ketika tekanan intraabdomen meningkat, diafragma membantu menutup LES agar bisa lebih rapat lagi. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada LES ini yang dalam penyakit GERD ini? Yang pertama tadi seperti hipotonia LES atau adanya perbedaan tekanan LES sehingga tidak mampu untuk menutup kembali atau tidak bisa menahan refluks dari lambung, teman-teman. Ataupun juga ada hernia hiatus, ada perpindahan sebagian lambung ke rongga toraks melewati hiatus esofagus, dapat mengubah posisi les dan melemahkan penghalangnya. Lalu apa sih ada juga beberapa organ tadi yang sebelum sempat sampaikan, yaitu mukosa esofagus dan lambung, dan perannya itu yang pertama mukosa esofagus dilapisi oleh sel epitel tahan asam seperti mukosa lambung. Jadi saat terjadi refluks asam, mukosa esofagus rentan terhadap iritasi dan inflamasi. Sedangkan kalau misalnya mukosa lambung melindungi dirinya dari asam lambung melalui lapisan mukus dan sekresi bikarbonat. Pada gastritis, inflamasi pada mukosa lambung proksimal dapat disebabkan oleh infeksi. Untuk menggunakan obat-obat seperti NSAID yang mencegah atau merusak COX-1 ataupun stres. Demikianlah video saya mengenai laporan saya mengenai referat saya blog 1.3. Mohon maaf bila ada pengucapan salah
kata ataupun yang tidak berkenan kepada teman-teman, saya ingin meminta maaf akan hal tersebut. Kiranya dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.